Ini yang selanjutnya kita kenal dengan istilah halal bihalal. Karena dalam Islam tidak ada istilah halal bihalal. Walaupun halal itu berbahasa Arab, tapi kalau kita kembali kepada referensi kepada agama kita ini, tidak ada istilah halal bihalal. Halal bihalal hanya merupakan tradisi umat Islam di Indonesia. Namun tradisi ini begitu baiknya, tradisi ini begitu positif, karena dalam halal bihalal intinya adalah seseorang itu siap untuk saling memaafkan. Dan kita berharap bahwa halal bihalal bukan saja dijadikan sebagai momentum untuk kita memaafkan atau kita meminta maaf, tapi jadikanlah bahwa halal bihalal ini adalah lebih besar lagi. Bagaimana momentum halal bihalal kita jadikan sebagai satu upaya untuk kita menjaga, membentuk hubungan, yaitu kemanusiaan, hablum minan nas, yang lebih luas lagi. Karena hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa ikhtilaf, perbedaan ini menjadi sunnatullah. Allah berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Seandainya Tuhan menghendaki, pastilah Tuhan itu menjadikan kamu itu satu umat, akan tapi tidak. Dan manusia umat itu akan terus berselisih, berbeda. Perbedaan adalah menjadi sunatullah yang tidak bisa kita hindari. Akan tapi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di balik itu ada pihak-pihak yang menjadikan perbedaan ini menjadi perselisihan, menjadikan perbedaan itu menjadi perpecahan yang harus kita waspadai ini. Karena memang sesungguhnya ada pihak-pihak yang mencari keuntungan daripada perselisihan, mencari keuntungan dari percekcokan dan persengketaan di antara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua target yang terus akan diupayakan oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah ibadul muslimin an dinihim. Bagaimana supaya umat Islam jauh daripada agama mereka? Bagaimana supaya umat jauh daripada Al-Quran? Bagaimana supaya umat ini sudah tidak mengenal kepada ulamanya? Bagaimana umat Islam itu jauh daripada petunjuk Rasulnya? Ibadul muslimin an dinihim. Bagaimana menjauhkan umat yaitu dari agamanya? Ini menjadi target daripada orang Yahudi. Yang kedua adalah at-tafriq bainal muslimin, memecah belah di antara umat Islam. Ini juga menjadi target bagi orang-orang Yahudi, karena dari perpecahan di antara umat Islam itu akan memberikan keuntungan kepada mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita sangat prihatin, kita terenyuh 90% bahwa negara-negara Islam mereka telah porak-poranda. Mesir telah porak-poranda, Irak, Iran, Syria, Yaman, Jazair, dan negara-negara Islam yang lainnya, mereka selalu dihadapkan dengan yaitu perselisihan di antara mereka. Tinggal umat Islam di Indonesia ini. Oleh karena itu tentu kita tidak rela apabila bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam di Indonesia ini yaitu lalu mereka terprovokasi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sesungguhnya momentum yang sangat mahal. Bahwa halal bihalal bukan cuma hanya dijadikan sebagai yaitu kesempatan, momen untuk kita meminta maaf atau maafkan, tapi kita jadikan sebagai satu hal yang besar. Bagaimana bahwa umat Islam mampu untuk membangun serta membina ukhuwah persatuan yang lebih kuat lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 pilar. Apabila kita menginginkan bahwa satu komunitas, apakah komunitas yang kecil seperti keluarga, atau di dalam kita berbangsa bernegara, setidaknya dapat pilar yang apabila kita tegakkan, insya Allah kita akan terjaga dari perpecahan. Yang pertama adalah at-tawakur wat tarahum, saling menghargai, menghormati,
Siapapun manusia itu, apakah dia tukang sapu, apakah dia tukang becak, apakah dia tukang ojek, orang-orang kecil, mereka juga punya harga diri, ingin dihormati, ingin dihargai. At-tawakur ini akan selalu menjaga keutuhan daripada ukhuwah ini. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati kepada yang besar. Laisa minna man lam yuwakir wal malam yarham saghirana walam yuwakir kabirana. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi, orang besar yang tidak menyayangi kepada yang kecil tidak menghormati yang besar. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tafahum, saling memahami. Saling memahami ini adalah satu upaya, pilar untuk menjaga tetap utuhnya ukhuwah persaudaraan. Karena sesungguhnya perbedaan, perselisihan, percekcokan tidak terlepas dalam berumah tangga. Suami cekcok dengan istrinya karena tidak ada saling, yaitu adanya tafahum, saling memahami. Orang punya watak yang berbeda. Orang punya setiap kabilah, setiap suku punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Apabila kita memahami setiap banyak watak dan perbedaan-perbedaan ini, akan mudah kita mengatasi, yaitu perselisihan di antara kita. Karena sesungguhnya sengketa yang terjadi adalah awalnya karena salah paham. Suami salah paham terhadap yaitu istrinya, istri salah paham terhadap yaitu suaminya. Seorang tetangga salah paham tetangga yang lain akan memicu konflik. Tetangga yang satunya salah paham terhadap yang lain. Oleh karena itu perlu kita bangun at-tafahum, saling memahami satu sama lain. Yang ketiga adalah at-tasamuh. Prinsip yang ketiga adalah at-tasamuh, bertoleransi, berlapang dada. Karena manusia sesungguhnya tidak ada yang sempurna. Manusia mempunyai kelemahan-kelemahan. Kalau kita selalu ingin mencari kesempurnaan, sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yaitu yang memiliki kesempurnaan itu. Kita tidak akan pernah melihat kesempurnaan pada manusia. Oleh karenanya untuk menjaga keutuhan ini, apabila melihat ke orang lain, kita harus berlapang dada, at-tasamuh. Yang terakhir adalah at-ta'awun, tolong menolong, saling kerjasama, bersinergi satu sama lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Bersinergi, tolong menolong dalam kebaikan, ini tandanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin 4 pilar untuk kita tetap menjaga, membangun ukhuwah persaudaraan di antara umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keutuhan bangsa ini dari berbagai macam rongrongan yang akan memecah belah umat ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين وعلينا وهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعطنا رضاك في الدنيا والآخرة واختم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.